Ada doktif, takut banget jadi diserang adik-adikan. Iya, assalamualaikum. Gimana kabar? Waalaikumsalam. Aku baru nyampe Jakarta beberapa hari lalu, doktif. Dari mana? Balik kampung Kalimantan, Oh, dari Kalimantan. Kalimantannya di mana? Pontianak, doktif. Pontianak. Berarti ini pisang goreng ya? Embur. Oh iya. Takut deh doktif naik nanti diserang sama adik-adik Anepos yang merajalela sekarang, doktif. Iya, bingung. Apa sih itu adik-adikan itu? Ya gimana lah, kan si paling kakak. Oh gitu. Doktif nggak mau diangkat jadi kakaknya Nepos. Ih, cuy. Banyak duit loh, doktif. Ah, duit dari Jutun Dedol ngapain? Duit haram. Duit dari cuci-cuci ngapain? Duit haram itu. Doktif, dia membantu UMKM. Iya, yang mau-mau aja deh, yang mau-mau aja. Kalau dokter sudah ditawarin juga dari zaman dulu, dokter nggak pernah mau pakai duit begitu. Maaf ya, Embur. nggak mau, Sampai berpuluh-puluh mm. nggak mau. Udah nggak katene cong gitu. Udah nggak ada. Ano cong gitu gitu ya. Cari duit yang bener aja, nggak apa-apa kecil-kecil tapi berkat tidur pules, nggak ada utang, udah gitu aja ya kan. Amin, doktif. Bisa Aku swipe iya kan sampai kayak begitu ember. kadang-kadang nggak bisa bayar tagihan kredit enggak lah, kita mah carinya yang ini aja deh, duit kecil-kecil tapi hidup aman, hidup tenang, betul nggak ya kan. Betul banget, betul. Jadi iya, kalau dokter nggak ngerti ya, ini gini aja ya, ini dokter persepsi dokter dan pendapat dokter pribadi ya, tidak menggeneralisasikan, jadi tidak mengeneralisasikan kepada prinsip hidup kalian semua. Tapi kalau dokter punya prinsip yang begini. Jadi dokter itu misal seperti dokter Nanang, ini kan udah kayak sahabat banget ya, bestian banget lah dokter dengan dokter Nanang. Siapa yang menyakiti dokter Nanang itu sama dengan menyakiti dokter. Betul. Nah, Jadi kita tuh udah kayak satu badan. Udah seperti itu. Kita tuh udah kayak satu badan. Jadi siapapun yang menyakiti dokter itu sama juga menyakiti dokter Nanang. Seperti itu. ya, Jadi nggak akan mungkin dokter Nanang akhirnya bisa berteman dengan Nepos. Ya nggak akan mungkin. Seperti itu. betul. Ya itu doktif ya, itu prinsip ya gitu. Ini mungkin orang Ya, lain mungkin nggak ngerti doktif. Tapi kalau prinsipnya doktif ya, siapapun yang menyakiti sahabatnya doktif, keluarganya doktif atau siapapun itu sama dengan menyakiti doktif ya, satu badan, satu jiwa, satu raga gitu loh. Selama itu bener ya, ya. maksudnya bukan ini, nah itu Betul. ya kayak gitu. Nah tapi kok ini kok lucu gitu loh, kok bilangnya pendukung Niki gitu kan, sedangkan Niki itu diserang abis sama si Nepos ini gitu kan. Embur. Tapi tidak ada rasa tersakitinya dengan apa yang sudah dilakukan Nepos ke Niki ya. Ini aneh ini. Nah, itu loh dokter. Wajar nggak dokter? Jadi Loli dari yang awal-awal Ami masuk, itu kan kita sama-sama mengawal. Dan Ami ini disakiti orang yang jelas-jelas ngejatuhin Nikita Mirzani. Kayak Doktif deh. Doktif ini waktu itu ada si paus terdampar ini. Paus terdampar kan dia bikin kata-kata yang nggak enak banget soal Doktif. Wajar nggak kalau karena Loli mendukung Doktif, karena Loli mendukung Nikita Mirzani, wajar nggak kalau Loli bikin konten nih, oh Doktif gini, Nikita Mirzani gini, dan Loli juga melawan orang yang si paling nepos sekarang, kan wajar karena kan Loli mendukung kalian kan. Iya betul. Tapi malah nggak terima Doktif dengan katanya Loli ngata-ngatain mereka lah, apalah. Tapi kalau mereka bisa ngata-ngatain kita kan begitu. Nah itu loh nggak masuk di akal, Nggak masuk, otak nggak Loli yang masuk. kecil mungil ini nggak masuk. Iya, nggak tahu, nggak, tapi Dutif tuh mikir ini apa gaya orang lama apa kayak Dutif, tapi Dutif mikir-mikir enggak juga tuh, anak-anak baru sekarang kayak staffnya Dutif juga bilang enggak tuh, kalau kita mah kita juga kalau ada teman kita tersakiti ya kita pasti nggak mungkin lah kita ngebela yang sana juga gitu loh, pasti kita akan bersatu gitu loh. Lah itu jadi Dutif pikir oh mungkin uang, jadi ini asal kalian tahu ya, Dutif tuh sudah ditawarkan loh itu loh. Oh, Iya, uang cuci-cuci yang berpuluhan berpuluh-puluh M miliar. itu Iya. kan. Tapi kan Dokter bilang ini uang apa? Iya, ada uang buat cuci, ada uang buat tutup mulut, tapi nggak bisa, nggak kayak begitu.
gitu loh. Doktif tuh munculnya Doktif tuh bukan untuk cari duit kayak begitu. Doktif udah pernah kok. Doktif sudah punya visa Amerika dari zaman 15 tahun yang lalu loh. Siapa sih yang kenal sama Doktif zaman itu? Doktif sudah punya visa Amerika, itu udah ke Miami, udah ke New York zaman itu. Mm-mm. Doktif udah naik first class zaman itu. Hanya dengan bekerja yang benar gitu loh. Seminar di luar negeri di Miami itu sudah hal yang biasa. Gitu, baru sekarang ditawarin ini ada duit begini, udah cuci-cuci aja, yang penting Doktif diem apa, cuy, oh iya, gitu lah. Apalagi yang Apa receh, sekalian ini? apalagi yang receh-receh ya dok. Nah, iya kan? Aduh, ya ampun, apa sih kalian ini, gitu loh. Satunya lagi tuh si Taufik itu, apa cerita Dora itu babunya si Nepos juga itu, Taufik itu, iya kan? Nggak Embur. berani dia. Dia bikin lagi giringan opini lagi. Apa sih kalian itu gini loh. Kalau bikin berita giringan opini itu kehabisan bahan kali ya. Loli ya untuk nyerang Doktif saking nggak ada masa Doktif dibilang lesbiola. Kan orang gila itu. Sampai Doktif bilang begini. Kayaknya bisa nih. Loli kita bikin sayembara lagi yuk 2 miliar. Kan sayembara Doktif selama ini nggak ada yang bisa tembus. Embur 1 dari miliar. zaman-zaman dulu, Nah, iya kan? 1 miliar buat yang bisa buktiin Doktif itu bayar bujer. Nggak ada kan? Ada. Naik deh sekarang 2 miliar. Siapapun ya, cewek mantan pasangannya Doktif muncul dong. Ih, seru. Ayo dong. 2M. Jangan-jangan yang melempar itu yang sebenarnya. Iya kan? Kan? Nah, kalau itu mah udah jelas. Itu kan ngelontong, velakor, itu kan udah jelas. Bukti-buktinya juga Embur banyak. emang ada buktinya. Bahkan kan Ada banyak anak buktinya. itu kan ngomong sendiri. Iya, betul. Jadi ya, Anak ya lelaki itu mah kalau itu. cuman nggak cuman kan nggak kita iniin, nggak kita up bukti-bukti. Oh, tambah dia bisa kalau bisa 24 jam satu hari, 24 jam, 36 jam satu hari pun dia tantrum isinya setiap detik itu Embur. kalau sampai buktinya keluar. Belum sekarang berkomal-komal masuk ke akun-akun kecil. Iya, betul, Kan? betul. Sesibuk itu dia menjadi pengusaha loh, Doktif. Pengusaha ya, aduh. Tapi Sesibuk kalau itu giliran loh. dipanggil sama penyidik mangkir mulu. Nggak bisa Ya. dateng. Nggak bisa dateng ya kan, tapi kalau bikin ini ngajak-ngajak adik-adikan gitu kan, bisa. Bisa berkomal-komal sampai tengah malam loh, Dok. Iya kan, nggak apa-apa, kita lihat ya nanti ya panggilan nanti gimana ceritanya dia. Kalau sudah naik sidik ya guys. Jadi kalau laporannya Dokter udah naik sidik. Kalau yang laporannya Amini kita kan ke dia kan belum bisa tuh. Iya kan, karena kan memang yang follow up juga nggak ada kan, Aminiknya juga di dalam, jadi nggak ada. Tapi kalau Doktif, udah jelas udah naik gitu. Udah naik sidik ya, Dok? Sudah. Jadi nanti dipanggil Doktif minggu depan panggilannya. Selanjutnya mereka nanti yang dipanggil, apa si Nepos nanti yang dipanggil. Jadi bulan inilah. Coba 2 kali panggilan dia mau datang dah, kalau nggak diseret loh. Nggak dia. Beneran Nepos. diseret. Ya kalau dia 2 kali nggak datang panggilan gimana? Kan selama ini dia ngeles terus. Kan hobinya adalah mangkir. Hobinya adalah mangkir. Hobinya mampir dan membuat framing baru. Ya. Sejak kapan Dokter dibilang lesbiola? 2 miliar keluar deh. Siapa cewek mantan pasangannya Doktif, siapapun silahkan muncul. Kan? Gimana? Iya, dengan bukti-bukti yang jelas ya, Dok. Iya dong. Kalau enggak ya otomatis Doktif laporin. Kayak kemarin tuh Afrizal, kenal aja enggak. Kenapa tiba-tiba disuruh Sunio ngaku? Nggak bisa lah. Ngawur gitu loh, jangan ntar ngaku-ngaku mana buktinya, nggak kenal sama lu tiba-tiba lu ngaku saya mantan pasangannya Doktif. Ngawur, lu siapa gitu. Orang gila udah keluar semua lagi ya. Wajar sih, Dok, ngaku-ngaku kan dokter populer. Ya udah, makanya nanti makanya kita keluarkan nih sayembara ya, siapapun deh. Taufik ya, kamu kan babunya Suneo tuh, cerita si Dora ya kan. Keluar dong, muncul. Berapa bayaran kamu? Kemarin udah disepil sama Dugong tuh dulu pada saat kamu musuhan sama Dugong. Tuh Dugong tuh yang cerita. Jadi Dok, ini nih, ini suruhannya si Nepos. Termasuk salah satunya itu sih Taufik, cerita Dora. Itu semua yang ngebongkar siapa? Itu Dugong. Ya. Sekarang Dugong. Orang yang lu katain sampah malah lu bela hanya karena dia lu bela. Sampah kan? tempat sampah, Dok.
Iya bener, bener, bener. Aduh, kacau emang bener tuh satu orang Wajar tuh. kan? Karena sama. Sampah ketemu tempat sampah. Iya bener. Makanya dia bilang kayak si misalnya dia bisa berbicara dengan anjing. Siapa yang bisa berbicara dengan anjing kalau bukan sesama anjing? Bur. Makanya itu. Terus dipikirnya apa? Mentalnya dia tuh kena nggak bakalan. Ya mau dikatain apa? Ada yang ngatain Boveng Mandulita apa-apa. Doktif ini aktivis, Cong. Iya, Iya, bukan pelakor ngelontong yang di Lampung. Ya bukan hamil di dokter, luar doktif. nikah. Doktif, mohon maaf, kita bertemu tuh udah berkali-kali loh. Apa yang kayak di acara New Lab kan juga ketemu kan, dok? Oh iya, Nggak ada betul, itu yang betul, betul. namanya bopeng-bopeng, giliran dia dicumi-cumi, lihat dia bopengnya kemana-mana. Jangan bongkar rahasia kita, udah biarin aja. Itu kan mereka punya halusinasi, Loli, biarin Suka mereka. melempar kejelekan diri sendiri ke orang lain tuh loh, dok. Iya, bener. Betul, Kan? betul. Suka melempar kejelekan diri sendiri ke orang lain. Pengen deh, kapan sih ulang tahunnya pengen lo dikadoin kaca? Lo kan rumahnya penuh dengan kaca itu. Oh, ember, tapi nggak bisa ngaca. Iya kan, tapi Gimana itu bukan sih? rumahnya dia ya. Surat rumahnya aja dia nggak bisa nunjukin. Beda sama Doktif jelas, surat rumah jelas. Iya kan, itu rumahnya Hmm. Doktif. Ya kan Kalau memang bukan dia, rumahnya dia, rumah ya pinjaman memang bukan pun. rumah. Nah, itu tahu kan yang Embur. aduh yang tahu-tahu aja deh. Emang seberapa kaya sih dia nggak ada. Dia tuh bukan siapa-siapa. Makanya Doktif bilang dia tuh lebih lebih kecil dibanding kutu. Gitu Ya, loh. ya kalau nggak ngemarkus, nggak apa, ya dapat duit dari mana sih, dok? Hidupnya kan sibuk berkomal. Berkoma dan itu apa namanya nyariin kasus-kasus orang. Jadi Embur. kalau jadi kasusnya orang nih di sini gue bantuin gitu. Ya kan mana-mana sini ternyata gagal. Suneo gagal, SS Gagal. gagal. Dinar Candy juga gagal. Narkendi gagal betul, Embur, Masih ada diminta utang balik. juga masih 2,5 M. Belum bayar Balikin pula dua duitnya Dinar setengah M. Candy. Enggak, balikin duit 2,5 M, balikin. Jelas banget loh itu Dinar Candy udah pernah minta loh. Terus didatengin rumahnya sama orang-orang apa yang penagih utang itu, cewek-cewek itu. Iya. Ya itu kan ditagih, itu jelas Bah- loh dijado Bahkan di gimana? pengadilan kan di spill Nah. Dinar Candy, baru dia ngaku kan. Iya kan? Nah. Oh, sekarang jadi tukang jamu ya bener. Sekarang jualan jamu. Embur. Dokti bisa nggak sih minta tolong kasih pencerah Katy? Sudah kemarin, iya nanti mau bikin lagi. Kemarin itu salahnya Doktif itu nggak ada barangnya di tangan. Jadi ntar Doktif bikin konten, iya di mana Doktif sambil tangannya sambil bawa itu serum untuk pencerah Ketinepos. Namanya serum pencerah Ketinepos, judulnya itu. Produknya namanya. Nah, tolong dong Dokti. Tolong endorse biar dia Yang ada kemarin- pemasukan. Yang kemarin juga ada tuh, yang kemarin lagi dia lagi nge-live, terus dia lupa dia ngangkatin Ketinya. Aduh, itemnya nongol semua. Kok dia lupa kali ya? Padahal udah ke filter loh, udah pakai filter loh Doktif, nggak bisa kayak gini, nggak boleh gitu. Dia harus putih bersih tinggi semampai Doktif. Enggak, dia itu lagi komal, lagi komal. Terus habis gitu dia lupa dia ngangkatin Ketinya dia. Udah deh kena item, astagfirullahaladzim gitu kok nggak ngaku, ya Allah tolong. Ya Emang makanya. dia nggak nyadar kali ya, dia pas di mobil dia ngangkat-ngangkat ketek gitu ya? Ya gimana sih Doktif mau nyadar segala keburukan dia aja dilempar ke orang lain. Iya bener. Iya Gimana mau nyadar? Padahal rumahnya udah penuh kaca loh. Iya bener. Aduh ya Allah. Kok iya ya? Kenapa ya? Kok bisa banget ya? Udah itu paket gitu loh. Tiba-tiba dikirim nih dok, lihat gitu buka. Tiba-tiba dia naikin keteknya, dia jeder, dia pakai bajunya yang itu. Alah, kena lah semua lah. Dokter bilang, astagfirullahaladzim orang ini ya Allah nggak ada malu-malunya. Mending kalau lengannya itu kecil bagus, lengan kayak babon begitu. Tahu kan babon? Belum lagi sini keriting. Iya bener. Kok tahu sih kamu? Iya loh Dek, ya nggak terima aja dia ngatain Mamski, Doktif Mandulita. Kan? Iya bener betul. Udah ngalah-ngalahin Tuhan. Oh iya bener sih Mbok Jamunya bener. Panggilannya Mbok Jamu aja deh sekarang. Dia Mbok jualan Jamu aja Mbok ya berarti Jamu. sekarang Bener. ya Mbok Jamu. Iya bener bagus ya Mbok Jamu ya. Mm-mm. Iya deh. Iya, Coba kalau dong dia ada nggak kalau mau jualan jamu?
ada nggak jamu buat nyerahin Kathy? Gitu dong jualannya gitu dong. Jamu pencerah Nyerahin Kathy. sama ini sih ngelunturin lemak di Kathy. Biar nggak menggelambir, Dokti, biar nggak ngelambir. Padahal dia udah bela-belain olahraga, nunjukin setiap saat dia olahraga. Lu masih mulut, lu Iya masih loh, gitu loh, Loli. Ya Allah tolong. masih menggelambir loh, Dokti. Kan banyak duit kalau nggak sanggup olahraga. Inilah sedot-sedot lah. Iya, ya pengencangan kayak apa kayak gitu kan. Embur. Mukanya juga gitu, melorotnya kayak begitu, bilangnya sok kaya, sok apa. Lu kan katanya kan orang kaya. Oh, ternyata enggak deh. Gitu. Embur, kan rumah lu segede gaban kan, berhektar-hektar. Masa perawatan nggak bisa? Minimal laser Kathy, Dokti. Dokti tolong di-endorse dia, di-endorse Dokti tolong. Terus mau bilang dokter Nanang boleh nggak? Apa dokter Nanang boleh dong kasih endorse Kathy Nepos, pasti ngakak dia. Wah, Iya, tolong bilangin agar harus kencang dan bersinar ya. Jadi ketika dia mengangkat Kathy dia langsung bersinar gitu loh, Dok. Iya, biar dia juga mengeluarkan iya kan dia seneng banget tuh ya kan, Komal kepala miring terus kakinya tangannya ngangkat satu. Aduh. Nah, ya kan Sambal coba dipraktekin Loli. Tangannya satu ngangkat, sambil satunya ngangkat. ngaduk. Sambil Enggak, dia tangannya pada saat terus satunya tuh ke kepala tangannya. Tangannya iya. kentek ngangkat tuh lah, itu sebenarnya dia itu, betul itu. Itu dia banget itu. Kepalanya juga gini kan kenceng kan, jidat botoknya kan kenceng tuh gini. Nah gitu tuh dia gitu. Bener. Itu dia banget. Itu tuh mbok jamu banget itu. Ya gimana lah, Dok? Kita sekarang jualannya jamu loh. Mau jual apa lagi? Jual kasus pada didepakin. Jual diri udah nggak mungkin, ya kan? Makanya Doktif harus endorse dia pengenceng. Biar semuanya kenceng, Dok. Tapi kayaknya itu udah kulitnya udah alot. Jadi nggak bisa, itu kan udah kulit alot. Aduh, ya gimana bisa? Aduh, nggak bisa, terlalu alot ya, udah nggak bisa, udah. Iya. Sulit soalnya dia makanannya jadi gizi-gizi kulitnya itu dari uang haram. Jadi otomatis ke kulitnya itu udah jadi kulit apa? Istilahnya kalau kita tuh kulit yang tebel banget tuh kulitnya gajah itu loh. Iya kan? Ya. Jadi nggak bisa gitu. Ya gimana, duitnya juga duit harem. Iya, duit haram. Masa terus yang mau sih kalian nggak gini loh. Sekarang Dotif tuh berpikir, mungkin kah kalau orang-orang yang mendekat ke dia itu nggak ada duta gitu lah. Mungkin gak sih? Masa tidak ada seduit itu? Sampai Loli dikatain makan aja susah loh, Dok. Oh, dibilangin begitu? Iya, Loli makannya susah, miskin, gak punya apa-apa, rumah ngontrak, sampai gitu. Tapi Loli tidak menjilat sana sini. Oh, Loli dibilangin begitu juga sama siapa? Sama Nepos apa sama si Taufik apa siapa? Sama adik-adiknya. Oh, sama adik-adiknya. Gimana? Oh ya, udah memang sekarang lagi banyak ya adik-adikannya ya. Iya kan, lagi banyak panen adik sekarang. Ya udahlah, biarin aja, dia kan lagi kumpulin pasukan untuk membela dia nanti di panggilannya dia nanti, ya kan? Coba kalau dia nanti dia udah tahu ya bakal akan disidang. Pasti. Biar ada pendukung, Dok. Iya, karena kan begitu nanti disita semua kan dia nggak ada koar-koarnya, nggak ada mulut-mulutnya kan? Nggak ada mulut. Nah itu, jadi dia karena tahu. Karena sendiri nggak bisa jatuhin Doktif, coba sendiri gitu loh, 1 banding 1. Bisa nggak, Dok? Bisa nggak? Coba Dok. Masa Doktif disuruh briefingannya si Taufik disuruh ngatain Doktif les biola, kan lu sebenarnya. Doktif, jangan di-spill, Doktif. Kan mau bikin sayembara. Gemes banget mau ngasih buktinya ke masyarakat, tapi ya udahlah jangan deh. Doktif, gitu. jangan sayembara. Doktif aja kan, Doktif yang dikatain. Sayembara ya. Iya benar. Coba dong sayembara 2 miliar, siapapun
cewek mantan kekasihnya adoptif muncul, silahkan cash gitu 2M. Ayo dong pecahkan. Dari dulu nggak pernah ada yang mecahin sayembara adoptif. Mana sih kalian ini? Giliran dia Ayolah. ada yang mecahin sayembaranya dia, malah dilaporin. Oh, bener. Yang masalah hutang itu kan, ketahuan utang, iya kan? Embur, Bener-bener. malah Nah, katanya dilaporin. kapan saya ngutang? Saya nggak ada tuh hutang, nggak ada tuh cicilan begini-begini. Di pengadilan ngaku, iya ada cicilan KPR. Tapi dia ngeles, itu KPR bukan KPR saya. Bisa ya orang kayak begitu ya. Ini ngarang-ngarang cerita, halusinasi. Surat panggilan itu sudah jelas dia terima. Dia bilang, mana surat? Nggak ada surat panggilan. Iya, Bisa begitu makanya. dong. Cuman, kalian ini ya, gila emang bener kumpulan orang-orang gila ini bener. Kok bisa begitu sih? Sama soalnya, makanya berkumpul, berkubu-kubu kan. Kayak Doktif, Mamski kan sendiri-sendiri aja. Kan? Iya, kita Kata-kata ini sendiri-sendiri. barengan. Iya. Dan kita nggak pernah, nanti Loli juga gitu loh. Jangan ntar dikit-dikit nanti kalau ditawarin jadi adik-adikannya itu ada duit nanti gimana? Dikasih lah 30 juta gimana Loli? Jualan New Lab aja lah. Jualan New Lab aja bisa dapat komisi kok Doktif. Bener. Itu halalan toyiban bikin hidup kita jadi tenang, iya kan? Iya, Loli merantau jauh-jauh ke Jakarta, uang buat keluarga biar masuk ke keluarga juga halal. Betul, iya benar. Benar, daripada ada duit-duit haram yang kita tahu itu udah jelas. Mak jamu itu duitnya dari duit haram, duit dari juk tundedot. Usahanya dia apa nggak ada, guys. Itu properti, itu bukan punyanya dia. Ya kalau kalian tahu, omongannya Dotif kapan sih bisa dibantah, semuanya itu fakta. Gitu loh. Itu bukan propertinya dia, tuh hanya menggunakan namanya aja. Tapi itu bukan punyanya dia, hanya Kan untuk emang sebagai sales nggak sih, Dok? sales. Iya, sales. Dia tuh sales, bukan owner yang punya tanah, punya itu enggak sama sekali. Siapa sih yang percaya dia itu orang kaya itu tulul gitu. Adik-adiknya yang percaya, adik-adiknya. Udahlah, Adik-adiknya apalah kita percaya. yang nggak punya adik ini. Iya bener, apalah kita, iya bener. Kakak-kakaan, Apa? adik-adikan, iya kan? Kok tiba-tiba kok jadi ke situ terus adik-adikan, kakak-kakaan. Oh, putu iki gitu loh. Lagi butuh Dan dengan bangganya loh. butuh pasukan ngumpulin. Dan dengan bangga loh, Dok. Bahagia mereka menyebutkan adiknya Nepos. Giliran di reaction, di kontenin nggak terima. Naudzubillah min dzalik. Nggak ngerti lah, otak Loli nggak masuk. Terimanya kenapa dia di mereka sendiri bilang adik? Iya, kakakku yang baik hati, kesayangan, mensupport UMKM. Kata Loli, UMKM itu nggak cuma di TikTok, noh. Di pinggir jalan banyak UMKM. Kenapa dia nggak beli aja satu-satu semua yang di jalan-jalan itu? Kenapa harus yang di TikTok berkoar-koar yang mendukung? Iya betul, benar. Enggak, New Lab nggak bikin sembelit kok. Yang bikin sembelit yang brand lendir tuh. Itu bisa sampai ada bikin orang masuk rumah sakit tuh. Mohon maaf ya, punya aku udah habis. Apa perlu aku tunjukin produk aku pakai New Lab ya semua ya? Mohon maaf, ini kan semua tuh. Udah tinggal kardus-kardus. Udah bener berarti itu kan dimakan dan dia merasakan sendiri kan begitu. Berarti kan bener ya kan? Iya. Iya, betul. Enggak Loli. Loli tuh kayaknya emosinya enggak deh, kayaknya dia mah santai aja sih ngadepin kayak begitu, santai tuh. Nggak perlu marah-marah, nggak perlu tantrum. Selama yang diberikan, yang marah-marah itu artinya gini loh. Kalian sering lihat nggak kalau di debat Komal atau di suatu perdebatan, kalau orang itu kalah, dia akan menyerang dengan kata-kata yang buruk, misalnya seperti budu, tulul, binatang, nah itu. Karena dia sudah kehabisan narasi, dia sudah tidak ada lagi. Betul. Itu kalah, tanda orang kalah dia akan begitu. Betul. Ya, jadi Doktif melihat setiap orang berdebat nanti ujung-ujungnya dia akan menyerang pribadi. Nah itu dia sudah kehabisan akal. Dia sudah kalah, tapi dia tidak mengakui bahwa dirinya kalah.
Makanya sampai Itu. ngata-ngatain ya dokter, ngata-ngatain Iya. mandiri, Nah, ngatain betul. miskin, nggak makan Heeh. aja Sekarang dikatakan susah, lesbiola. Ya kan dokter kan lesbiola, ketawa karena itu, bener itu. Bingung dia mau cari celah untuk merindoti, nggak terbukti. bisa, nggak ada bukti. Sama seperti dia Dugong. Dugong sekarang kemarin itu dia kan bolak-balik. Ingat nggak Dugong mau menjerongin Doktif? Ingat nggak Loli? Dua Embur. belas tahun, 15 tahun, gitu. Sekalian aja 30 tahun, 50 tahun jasa. Sekalian aja ngoceh ya. Tiba-tiba dia ujungnya ngelapornya ke Bepom. Tahu nggak kenapa? Kemarin itu dia sempat ngelaporin di Polres, tapi ditolak karena buktinya nggak kuat, ya Ya kan? memang nggak kuat, nggak ada Nggak ada apa-apa, karena mau itu dilaporin fitnah. apa? Nggak mau dilaporin apa, betul. Nah, habis gitu dianya ke Bepom. Nah, sini dokter bilangin ya Dugong, Bepom itu nggak bisa menjerongin orang. Kan kamu kor-kornya pengen menjerongin Doktif. Kalau mau Mm-mm. menjerongin Doktif, lapornya itu ke PMJ atau ke Polres, ya. Betul. Buka Gimana sih 24 kakaknya, jam. masa nggak bisa mengajarkan dokter? Harusnya kan laporin Kakaknya ke ini PMJ. iya, kakaknya ini Markus masa nggak ngerti, laporin Nah, dong. masa nggak bisa sih? Ini loh lewatnya sini PMJ. Kok ya Bepom sih? Iya. Apa? Terus dia bilang Bepom itu sudah sering sidak ke warehouse-nya Doktif. Sampai bosen mereka. Sampai bosen. Ya. Sudah sering sidak ke tempat bilang, ini apa sih Doktif ini kok nggak berhenti-berhenti di fitnah. Udahlah Bun, pokoknya jangan bosen-bosen ya. Kalian mampir ke tempat kita, mampir ke Ih, warehouse kita. malah Iya, tapi kenyang kan ya yang ada. ini kan dipikir seolah-olah kita nggak kerja, padahal kita sering sidak ke tempatnya Doktif. Nah, emang nggak ada apa-apa. Ya udahlah, biarin aja lah. Udah nggak apa-apa. Gitu mereka mau berkoar-koar, udah biarin aja, gitu kan. Iya, dipikirnya nanti kita yang nggak kerja, Bepom nggak kerja, Bepom nggak kerja, gitu. Padahal mereka itu loh mumet, gitu. Nyari sampai bolak-balik pabriknya Doktif dijatengin bolak-balik, Ya bolak-balik, apa yang mau gitu loh. dicari? Orang nggak Tahu ada nggak? apa-apa. Heran, Suka kan, makanya gitu. itu suka melempar kejelekan sendiri ke orang lain. Iya, betul, betul. Benar. SS gimana? Iya, hari ini SS diperiksa untuk panggilan kedua. Ya, dokter sih belum tahu kabarnya. Harusnya sih tadi hari ini ke PMJ gitu. Dokter belum Harusnya ke ya. PMJ, Kalau mungkin nanti mangkir habis lagi asar gimana itu ke dong dok? PMJ. Enggak, kalau mangkir nggak mungkin. Panggilan kedua naik sidik ya dijemput paksa dong. Nggak mungkin dia sampai ke titik gitu. Soalnya Aduh, si Anos lawyernya sudah bilang hari ini datang. Oke. Hari Harusnya ini bilang udah naik ya beritanya. kalau misalnya dia datang, dia nggak tahu dia datang jam berapa ya. Kan biasanya dia menghindari wartawan. Selama ada wartawan mungkin dia nggak mau. Kan soalnya kan yang ngelaporin Doktif. Kalau yang ngelaporin dia dicari wartawan. Mana-mana wartawan sini. Soalnya yang ngelaporin ini SS gitu. Berani dia Embur. ketemu sama jurnalis. Coba giliran laporannya Doktif. Berani nggak dia ngadepin jurnalis? Ya gimana, Berani takut loh nggak? dok. Sama Loli, kejujuran Loli. Loli, kenapa sih Doktif tuh nggak pernah dapetin musuh yang sama kayak Doktif gitu loh? Kalau kalau di ketemu wartawan tuh berani ngadepin gitu. Kan Doktif kan sering dilaporin sama Nepos, apa sama si Suneo TSK di Polres Jakarta Selatan. Ketemu sama wartawan, ketemu tuh biasa aja. Iya, ada apa? Iya, Doktif TSK di Polres Jakarta Selatan gitu dong. Kok nggak embur. ada yang berani sih? Hah? Aduh, belum lagi beraninya rame-ramean. Nah, ayo kenapa kalian ini? Ayo atau ketemu sama Doktif itu tatapan kita debat di depan wartawan, jangan kabur. Itu loh. Iya kan? Kayak si Aduh. DRE itu istri dari si tersangka DRL. Ditanyain sama jurnalis, sombongnya luar biasa. Sama sekali nggak dipeduliin itu wartawan. Tapi giliran jualan, giliran review masyarakat ratusan miliar, pede banget dia pamer GMV 40 miliar. Si paling Sekali GMP nih. jualan. Iya. Pamer, giliran kayak gitu. Giliran ditanya tanggung jawabnya, mana dong? Itu kan nipu masyarakat, balikin duitnya. Kabur dari jurnalis. Kenapa kalian begitu mafioso skincare itu ngapain harus beli segitu? Gitupun SS, lu udah dapat duit banyak kan? Lu ada duit TPPU kan di situ. Kalau memang nggak ada, hadepin Doktif dong ketemu jurnalis. Ngapain kamu punya 2 PT? Satunya buat cuci-cuci kan? Hadepin dong Doktif. Hah? Ada di situ 2 cuci-cuci. Mau Doktif ungkapin lagi. Kayak gitu.
Tahan, sabar Doktif. Jangan dibuka semua, kesian. Biarin aja, orang emang lagi diselidikin sekarang, aliran duit-duitnya lagi pada di ini, biarin aja, mereka pada kelimpungan aja nyembunyiin. Caranya gimana? Biarin aja, kalau Doti mah nggak bisa bongkar itu semua, enak aja. Kemana aliran itu duit? Itu duit jutun dedol. Banyak orang yang hidupnya hancur gara-gara itu main kayak begituan, ayo. Iya kan? Ayo, embur. Banyak yang rusak rumah tangganya, banyak yang akhirnya dia apa kemarin itu ngemutilasi ibunya sendiri gara-gara nggak dikasih Bahkan duit kan buat sampai ada jutun yang dedol. bundir dan lain-lain loh, Dok. Nah itulah ayo. Gitu. Heran, nggak ada, kalau Doti mah nggak ada takutnya, udah maju. Memang ini kalau udah ke situ memang agak sulit ya, tapi ya udahlah, lillahi taala aja. Kalau misalnya Dotif hilang juga, Dotif nggak ada juga, setidaknya adalah ada sesuatu yang sudah pernah Dotif lakukan untuk masyarakat Indonesia. Resikonya apa? Emang nyawa hilang, itu biasa. Itu biasa, yang penting Dotif sudah kasih tahu. Emang ini resikonya besar loh dok, begini. Nanti resikonya hilang nyawa begini. Udah deh, terserah deh. Dotif bukan tipe orang yang gampang ditakut-takutin kayak gitu. Umur itu sudah Allah atur. Setuju. Ya. Gak ada. Kalaupun emang sudah waktunya, kita mau sembunyi dimanapun gak akan bisa. Tapi kalau belum waktunya, Allah akan lindungin kita. Udah. Setuju. Gitu aja. Yang jelas memang sulit. Jutun dedol ini sulit banget, Loli. Sulit sekali memang. Tapi setidaknya orang-orang yang sudah berperan untuk mengambil uang masyarakat ini, setidaknya mereka kena batunya. Selama ini siapa yang berani ngelawan mereka? Semuanya ketakutan. Begitu ada yang ngelapor langsung dibilang, kayak Doktif ini ngomongin soal masalah maskernya si Begeng yang ternyata dia tidak ada kandungan niacinamide, tidak ada kandungan Tranexnya. Ya, kok bisa dibilang rahasia dagang? Kan lu sendiri yang nulis komposisinya di situ, terus komposisinya nggak ada. Rahasia dagangnya di mana? Ngomong bakalan melaporkan. Sampai sekarang mana laporannya Anus itu? Laporin. Doktif mau lihat. Laporin, silahkan laporkan. SPKT buka 24 jam, 7 kali 24 jam Begeng Anus. Kamu saat ini masih mencari celah untuk menyerang Doktif, mengumpulkan para bujer-bujer itu menyerang. Silahkan, gak capek tah? Gitu. Itu ada yang namanya video kalian lagi dugem pakai yang udelnya kemana-mana Begeng. Doktif, aduh. Itu kalau kebuka ke masyarakat, apa gak malu kamu, keluarga kamu? Apa gak malu tah? Gak malu gitu lah. Gimana udah sementara Daud itu masih jangan, ini masih ditutup. Bahkan orang tuanya yang orang tuanya yang dulu sempat viral, sempat tersebar. Nah itu kan Daud kan bilang jangan disebar-sebarkan, jangan. Ini kan Daud masih bagaimanapun juga itu orang dengan gangguan jiwa itu kasihan gitu loh. Ya kan, siapa sih yang mau kita punya orang tua ada gangguan kejiwaan gitu kan? Jangan disebar-sebar, jangan dihina-hina. Kan Daud masih melindungi gitu loh. Ya kayak misal sekarang itu ada videonya dia, fotonya dia tahun 2024 dianya pesta party, udelnya kemana-mana, image-nya dia yang dia berkerudung, apa nggak hancur kalau itu keluar ke publik? Tapi ya apa punya malu itu sih, jadi janganlah gitu. Doktif ini berusaha, kalau udah gregetan ya, kalau Doktif di titik yang sudah sampai itu udah deh, kalau mau keluarin aja. Ingat nggak Doktif itu pernah pada saat ini podcast sama Bang Densu. Podcast sama Bang Densu, itu Bang Densu tuh pernah nasehatin sama kepada si tersangka DRL ini, bilang Doktif ini pernah cerita ke saya kalau memang bujer-bujernya kamu ini nyerang dia terus, kamu juga begitu nyerang dia terus gitu loh. Janganlah, sudahlah. Ini emak-emak satu ini bukan emak-emak orang biasa, ini emak-emak idealis banget ya. Dia nggak ada takut-takutnya. Dia udah bilang gitu tuh ke si DRL ini. Udah bilang dia. Udah, lalu damaiin aja, lu baikin dia, udah. Gitu, jangan lu serang-serang dia terus, nanti akan ada titiknya dia udah nggak akan mau berdamai sama sekali sama kamu. Terbukti kan? Berarti udah, kalau udah gedeknya luar biasa, udah keterlaluan, udah nggak ada lagi dah. Tak bongkar sampai ke ujung semut. Ya Dotif akan bongkar sampai ke ujung semut, termasuk juga dugaan TPPU-nya si Sunil ini. Akan kemana-mana nanti, nggak peduli. Mau akan kemana-mana, lu yang cari perkara sama gua. Gitu. Bener. Jangan, kecuali kalau kamu ini hidupnya lurus, hidupnya bener, ya kan. Terus tahu salah minta maaf, selesai, nggak akan Dotif kutik-kutik terus. Betul. Orang Dotif itu nggak ada urusan kayak si Nepos. Urusannya sama Nepos apa? Nggak ada.
Tapi dia nimbrung, dia menghina, dia begini, dia nyariin apa namanya orang-orang yang bermusuhan sama Dotif dikumpulin sama dia, cari duitnya. Kan kurang ajar. Lu ini siapa sih, Pos? Kok ikut berusaha? Ini yang kemarin tuh awal-awal asal muasalnya dia jengkel sama Doktif itu gara-gara Doktif usir dia di ruang mediasi. Pada saat, nah itu asal muasalnya. Kalau menurut Doktif, dia benci sama Doktif tuh dendamnya pada saat itu sepertinya. Ya kan, dia tiba-tiba dia nongol, di situ ada yang namanya SS, ada yang namanya manajernya, ada suaminya juga di situ, terus tiba-tiba dia nimbrung di situ. Dia bilang, apakah boleh saya berada di sini? Anda siapa? Ngapain ada di sini? Dia keluar lah. Ya jadi bener Anda ingin kan? saya keluar? Ya iyalah, saya pengen ada keluar. Itu jelas loh Loli, itu jelas di hadapannya Doktif, dia ada di hadapannya Doktif loh. Doktif usir dia keluar. Tapi dia ngomongnya di media apa? Aku menyesal tidak ikut persekusi itu. Persekusi itu aku ludahin. Loh. Nah lu ketemu sama gua, lu malah Doktif usir loh, Pos. Itu bisa dia bantah nggak? Nggak dia bantah karena emang Ya, usir. Gimana mau membantah, gimana memang itu kenyataannya. Iya betul. Aduh ampun, bener-bener. Sekarang kalau misalnya dia mau Doktif nggak akan mau berdebat sama dia di Komal, nggak akan mau. Kenapa? Dia levelnya di penyidik. Sama seperti dengan Suneo. Ya, Suneo itu Doktif tidak mau melakukan debat dengan Bang Densu pada saat laporannya Doktif diterima. Doktif langsung bilang begini, Bang Densu, Doktif tidak bisa datang di acara Bang Densu itu 3 hari sebelumnya. Ya, jadi bukan Doktif menghindar. Jadi nanti kalau dibilang, pada saat mau podcast itu Doktif takut, jadi Doktif tuh nggak datang. 3 hari sebelum podcast itu terjadi, Doktif sudah bilang ke Bang Densu. Bang Densu, laporan sudah masuk, jadi Doktif tidak bisa melakukan perdamaian di acara podcast Bang Densu. Silahkan di depan penyidik dia menceritakan itu semua. Begitupun dengan Nepos. Kamu ya, laporannya Doktif sudah naik sidik. Jadi tidak ada gunanya lagi. Ya, kita Komal, kita berdebat. Silakan kamu berikan bukti-bukti kamu kalau Doktif memeras owner ke depan penyidik. Ya, itu yang kamu ucapkan. Semua rekamannya semuanya ada. Sekarang tinggal kamu mau ngeles, mau apa, itu urusan kamu. Doktif nggak peduli. Gitu. Ya, buktikan semua ucapan kamu di hadapan penyidik. Jadi nggak usah, cari-cari pasukan. Ya kan, cari adik-adikan untuk ini. Doktif ngelawan elu sendiri, Pos. Setuju. Cuy. Gitu loh, Doktif lawan elu sendiri. Ingat, lihat ya. Ditungguin tuh sama yang main di Kita Mirzani buat masuk. Ya biar kalian baku hantam di dalam situ. Lucu banget pula si Nikita itu, masa bilang, sini Dok, ini dong. Apa namanya, cepetan masukin ke sini biar kita baku hantam. Lucu banget tuh Nikita itu. Masih bisanya dia ngomong kayak begitu. Iya. Tapi kemarin pas ini dia baik-baik aja kan, Dok? Ami baik-baik aja kan, Dok? Kenapa? Ami kemarin baik-baik aja sih, kemarin sih baik-baik aja. Kemarin sih sehat, walafiat, baik-baik aja. Makanya kan si Nepos kan menggiring. Pak. Nah, jadi dia itu menggiring kalau misalnya Doktif itu ada masalah dengan Nikita, iya kan? Benar, termasuk dengan juga dibilangnya berantem kan? Nah, kan kapan lu halusinasinya itu loh. Minum obat kenapa sih kalau minum obat si Zofren, obat gila itu yang bener kenapa sih? Sehari 2 kali gitu dosisnya dinaikin kayak gitu. Dokter nggak ada masalah kan lu. Kan sibuk berkomal-komal loh Doktif, sampai lupa minum obat. Oh iya, mungkin iya bener lupa minum obat dia. Iya bener. Ya. Nah terus si dianya yang dilepeh sama SS, kenapa jadinya dia berharap Doktif dilepeh sama teman-temannya Doktif? Nggak ada, cuma baik-baik aja. Lu yang dilepeh ya lu aja, derita lu. Iya gitu dulu bilangnya si Besti. Lu yang jadi ditanya kok nggak ngonten sama SS, bilangnya bukan Besti. Nah ya kan, coba dong. Padahal dia dilepeh sama SS, kan lucu kan? Nah itu padahal dulu bilangnya Besti bertiga. Itu karena dia dilepeh. Itu bukti bahwa dia omongannya Doktif tidak bisa dia bantahkan. Gitu loh. Kalau Doktif kan berdasarkan fakta. Dia bilang, tuh ribut tuh sama Dr. Oki. Tiba-tiba Doktif Dr. Oki lagi live, dia bilang doain ya Doktif, doain nih, kita doain di sini Doktif dijauhkan dari manusia-manusia munafik, manusia mengadu domba. Tuh itu dari Dr. Oki ngedoain Doktif loh, asli loh, langsung dibantah. Terus
Sekarang tantangannya Doktif, lu deketin dong SS bareng, gabung bareng kalau berani. Karena SS tuh tak damai sama Doktif. Gitu, mana mungkin SS bakalan deket sama lu, Pos. Gitu, ya kan? Embur. Oke ya. Doktif mau ke apa namanya? Doktif buka komal sama pengacara juga buka komal sendiri juga. Kalian Iya kan kemarin malam kan, Loli juga nonton, Dok. Oh iya, waktu Iya. pas adoptif sama betul. Tiba-tiba ada si paling yang tadi yang dukung Doktif, tiba-tiba tantrum. Siapa? Itu loh si paling pengacara. Si paling Kan? pengacara. Iya kan itu kan tadinya Siapa sih, guys? dukung Doktif kan tadinya tiba-tiba berfoto sama si DRL. Willy. Oh iya dikenalin sama Mambel itu juga si Pula. Si Mambel pula itu. Tapi itu ternyata setelah berdebat dengan lawyer yang ini, ilmunya SPDP aja kagak paham. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu aja dia gelagapan. Apa itu? Oh, ini ya SPDP itu ini ya singkatannya. Lah, itu aja ilmu dasar lu kagak ngerti. Will. Gitu. Aduh, malunya itu dipermalukan. Ujung-ujungnya apa? Pamer rumah. Lah itu kalau dia udah kehilangan materi yang bisa untuk menyelamatkan dia karena ucapannya semua tuh ngawur. Gitu. Masa dia mau ditaruh di mana orang yang ngerti hukum kalah sama seorang dokter? SPDP itu surat pemberitahuan ya, surat pemberitahuan penyidikan, dimulainya penyidikan, SPDP dimulainya penyidikan. Jadi terlapor Doktif nih harus mendapatkan surat SPDP itu 7 hari setelah si Anus itu ngomong kalau naik sidik. Seperti Nepos sebentar lagi dapat surat. Nepos ini sebentar lagi akan dapat surat. Kalau laporannya Doktif naik sidik, ya itu udah sesuai. Nah, kalau kiranya laporannya untuk ke Doktif, kenapa Doktif nggak dapat surat acan-acan? Sedangkan dia halusinasi, dia bilang dia udah naik sidik. Engkong. Si paling pengacara loh itu Doktif. Ujung-ujungnya jualan si paling pengacara, tapi jualan ini, jualan webinar, jualan kelas, gimana caranya infus whitening yang aman. Nah, lah dia sebenarnya Doktif itu sebenarnya dokter atau pengacerong sih, Kok jualan stick putih sih? Nah makanya, saking udah gitu pembicaranya siapa, bukan dokter lagi. Aduh, ntar Dok dibahas deh itu dah. Aduh, dia bikin webinar, ya pembicaranya bukan dokter, dia pun astagfirullahaladzim, ya Allah Willy lu malu-maluin amat, beneran. Lu malu-maluin lawyer deh, aduh ampun deh. Aduh ampun. Gitu. Iya. Ya benar kata Doktif, kalau kalah ujung-ujungnya kalau nggak nyerang personal, pamer kekayaan. Udah itu doang. Kita hidupnya enak, ini rumah kita, itu bukan rumah lu, Will. Lu mau tuh disepil tuh rumah siapa? Lu kagak malu, lu akuin bukan rumah lu. Ya sama aja kan, Nepos juga gitu kan Doktif. Ya benar juga, betul. Sama, karena sama Doktif sama. Jadi ya udah kayak gitu-gitu aja udah kebaca. Udah kebaca, bener. Iya betul, bener. Ampun mereka ini. Oke, siapa? Doktif mau ke PMJ dulu ya, Loli ya. Soal ngasih surat untuk SS. Oke, thank you, makasih saya semua ya. Kalau ada salah-salah mohon maaf ya. Oke, terima kasih ya. Thank you, makasih.